Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan fillah wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimanallahu yakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama dan terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah sejati yang Allah limpahkan kepada seorang hamba di kehidupan dunia ini. Kemudian tak lupa salawat terring salam semoga pula senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Al-Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Kita sudah sampai ke bab ma jaa fi tanjim. Bab tentang hal-hal yang berkaitan dengan perbintangan, ya, benda-benda langit. Qala al-Bukhari faqala rahimahullah, qala al-Bukhari fi sahihi. Berkata Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, di Sahih Bukhari. Qala Qatadah, berkata salah seorang tabi'in yang mulia, Qatadah. Ya, Qatadah bin Di'amah, muridnya sahabat Anas dan yang lainnya. Khalaqallahu hadhihi an-nujum li thalath. Allah Subhanahu ciptakan bintang, perbintangan itu untuk tiga manfaatnya. Pertama, zinatan lis-sama, sebagai perhiasan untuk langit. Artinya sebagai benda langit, isi langit. Yang kedua, rujuman lisyayatin, sebagian benda langit tersebut itu ada yang menyala dan dia sebagai panah untuk memburu setan-setan, semacam komet kayak gitu. Kemudian yang ketiga, wa alamat yuhtada biha, di antaranya sebagai tanda-tanda, terutama orang-orang zaman dahulu. Ya, ini bintang timur, ini untuk apa? Ketika mereka nggak punya kompas, ya, apalagi GPS, ya kan? Mereka betul-betul kalau malam jalan melaut atau di padang pasir, tandanya apa? Kalau mau ke utara itu patokannya, rasi bintang ini atau bintang itu. Faman ta'awwala fiha ghaira dzalik faqad akhta. Barang siapa yang mentakwil-takwil, menafsirkan berbagai macam nanti kejadian, ini 2022 nanti akan ada ini, nanti akan ada jolak ini, nanti ini si fulan ini jodohnya, ini si fulan ini cerai ini, faqad akhta wa ada nasibahu, dia telah melakukan hal kesalahan, dosa, dia menyia-nyiakan.
Wa takallafa ma la ilma lahu. Kemudian dia berlebih-lebihan membebankan diri, memasukkan dirinya kepada yang dia tidak ada ilmu di situ. Artinya itu sudah jelas salah. Sudah jelas salah. Ya. Kemudian dia tetap memaksakan untuk masuk ke situ. Apa hubungannya perjalanan bintang dengan karir seseorang? Ya. Apa hubungannya pergerakan bintang, zodiak dan lain sebagainya dengan percintaan seseorang? Apa hubungannya dengan perekonomian seseorang? Suatu negara atau suatu bangsa atau suatu keluarga atau individu-individu, enggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Itu namanya rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib. Mengira-ngira, menyangka-nyangka perkara yang gaib. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Enggak ada jiwa yang tahu. Subhanallah. Tidak ada satupun jiwa yang tahu. Jiwa yang tahu itu apa? Jiwa yang hidup. Malaikat enggak tahu. Jin manusia enggak tahu. Ya apalagi jin. Malaikat aja enggak Allah kasih tahu. Nabi pun tidak Allah kasih tahu apa yang akan terjadi esok hari. Ya, apa yang akan dia perbuat esok hari, apalagi orang lain. Kepastiannya kan kita nunggu aja. Kita punya planning, kita punya rencana-rencana, besoknya seperti apa? Pas waktunya seperti apa? Tidak jarang dia meleset dari perencanaan. Ya kan? Makanya diistilahkan kita cuma berencana, Tuhan yang menentukan. Itu yang sudah kita planning. Ya, apalagi planningnya orang lain. Subhanallah. Nah ini namanya rajman bil ghaib. Dan ini salah satu bentuk kekufuran. Salah satu bentuk kekafiran. Jadi subhanallah banyak sekali kekafiran-kekafiran yang dianggap normal. Sehingga sebagian dijuluki dengan paranormal. Enggak normal dia. Bukan itu kekafiran. Kenapa? Karena jelas Allah SWT bilang wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Allah itu yang memegang perbendaharaan kunci-kunci ilmu ghaib, tidak ada yang tahu kecuali Dia. Ya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak tahu coba. Makhluk yang paling utama, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling tinggi derajatnya enggak tahu perkara yang gaib. Perkara yang gaib tidak tahu. Perkara yang akan terjadi akan datang tidak ada yang tahu. Kok ini bisa meramal ini. Ya, Allah SWT berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa ma massani su'." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku ini Muhammad. Aku ini Nabi Allah. Itu tidak memiliki kemanfaatan dan tidak bisa menolak kemudaratan dari diriku. La amliku nafsi naf'an wala dharran. Semuanya dengan kehendak Allah, semuanya dengan izin Allah SWT. Walau kuntu a'lamul ghaib, kalau sekiranya aku tahu perkara gaib. Ya. Artinya apa? Aku tidak tahu perkara gaib, itu maksudnya. Allah perintahkan nabinya untuk mengikrarkan aku tidak tahu perkara gaib. Kalau aku tahu perkara gaib, lastakthartu minal khair wa ma massani su'. Niscaya aku telah memperbanyak perkara-perkara baik dan tidak akan kena kepadaku satu kemudaratan pun. Ya, coba lihat dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW. Apakah selalu kebaikan yang datang? Maksudnya keberuntungan yang datang, tidak ada musibah? Enggak. Justru banyak musibahnya. Dan itu adalah sunnatullah kepada seorang nabi. Ya, sunnatullah kepada seorang nabi. Ya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi dan yang semisal kemudian semisalnya. Ya. Seperti itu. Nah, dalam kehidupan Rasulullah SAW banyak sekali kita lihat Rasulullah SAW meninggal
anaknya Bapak 5 atau 6 orang anak di masa hidup beliau. Satu meninggal, ya kan? Padahal itu pilu sekali, memilukan sekali meninggal anak, ya, meninggal bagian dari hidup kita. Nah, itu seperti itu. Kemudian di perang Uhud, ya, di perang Uhud meninggal Hamzah, paman Rasulullah SAW, yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, Sayyidus Syuhada, pemimpinnya para syuhada. Ya, dan banyak sahabat yang lain yang meninggal, orang-orang yang disayangi Rasulullah. Kalau sekiranya Rasulullah tahu perkara gaib, Rasulullah cuma menerawang, besok ini kita tunda aja deh perang Uhud. Kenapa? Kita kalah. Iya kan? Menurut penerawangan saya, kan seperti itu mestinya Rasulullah SAW. Ini nantar ini kita tunda aja. Next kita cari waktu yang tepat baru kita perang. Kalau sekarang kayak kita kalah. Di perang Uhud kan kalah Rasulullah SAW. Ya, hampir terbunuh Rasulullah SAW. Ya, sudah pakai baju besi, kemudian topeng tameng, semacam helm besi, masih ada celah, mungkin tembus atau celah, itu belah pipi Rasulullah SAW, patah giginya, sampai-sampai orang-orang musyrikin itu merasa yakin Rasulullah SAW terbunuh. Ya, coba Nabi, makhluk yang paling mulia, kalau tahu sampai seperti itu, ya, sekian banyak sahabat meninggal, Rasulullah tidak. Kemudian pernah lagi dalam kisah Uraniyin. Dalam kisah Uraniyin ada orang suatu suku Uraniyin namanya. Ini baru masuk Islam, pura-pura masuk Islam. Pura-pura masuk Islam. Minta diajarin, minta diutus duta dai-dai dari Madinah yang didikan khusus Rasulullah SAW, minta yang spesial, yang hafid Quran, yang ini minta. Didatangkanlah berapanya. Sampai di sana terus dikasih sama Rasulullah, dikasih onta, beberapa onta dikasih sama Rasulullah SAW. Terus tiba-tiba ontanya diambil, orangnya dibunuh. Sahabat-sahabat itu dibunuh. Sahabat-sahabat pilihan dibunuh. Kalau Rasulullah SAW tahu perkara gaib, bentar. Menurut perawanku, atau kalau Rasulullah punya khodam, iya kan? Jangan, khodamnya pasti kasih tahu, jangan Rasulullah ini. Iya. Padahal semua qarin itu kafir kecuali qarin Rasulullah SAW. Ada dua tafsir ulama, ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia itu pasti ada qarinnya dari kalangan jin, qarin. Jin yang mendampingi kita semenjak kita lahir sampai kita mati. Ya. Semuanya mengajak kepada yang jahat. Ya. Kecuali aku. Fa aslam. Nah, di sini maka aku ada dua penafsiran dan dua riwayat. Ada riwayat yang menyebutkan fa aslama. Ya. Artinya aku selamat dari godaan dia. Aku terjaga oleh Allah SWT. Ada riwayat yang menyebutkan, ya, Pak Aslama, ada riwayat yang menyebutkan dia masuk Islam. Jinnya Rasulullah SAW, artinya berdasarkan keterangan sebagian ulama, berdasarkan sebagian riwayat hadis ini, semua jin pendamping itu kafir, mengajak kepada keburukan kecuali jinnya Rasulullah SAW. Bisa dia kabar-kabarkan. Ya, tapi ternyata kita lihat Rasulullah SAW natural saja, manusiawi saja, nggak tahu perkara gaib. Pokoknya Rasulullah SAW lihat korelasi, lihat indikasi, oh seperti ini, oh udah Bismillah jalanin. Ya kan, ternyata tidak sesuai apa yang diprediksi. Ternyata itu orang-orang pura-pura masuk Islam. Ya kan, pura-pura masuk Islam, menipu Rasulullah SAW. Para sahabat pilihan dibunuh oleh mereka. Ya, ontanya diambil, sebagian ontanya lagi dibunuh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya, ya, jangankan kita, Nabi Muhammad SAW tidak tahu perkara yang gaib.
Jangan sok tahu. Padahal itu semuanya ujungnya sih kebodohan. Kebodohan satu, yang kedua kezaliman. Ya, kenapa dikatakan kezaliman? Dia tahu dia tidak tahu, tapi pura-pura tahu. Ya. Atau dia dibodoh-bodohi oleh setan tadi. Oleh setan, oleh kadam-kadam, oleh jin-jin yang ada di sekitar dia untuk memperbudak si pawang jin tersebut. Ikhwan fillah, akhwat fillah. Yang kita bisa ambil pelajaran dari keterangan tersebut, bahwasanya hikmah dari penciptaan benda-benda langit diantaranya sebagaimana disebutkan oleh Imam Qatadah tadi, ya, kalau cipta natural saja apa yang terjadi untuk tanda-tanda arah angin, arah mata angin, untuk seperti di sini disebutkan untuk hiasan langit, untuk sebagian benda langit juga disebutkan di sini sebagai rujuman di syayatin untuk melempar, ya, setan-setan yang mencuri kabar dari langit, ya kan, mencuri kabar dari langit yang Allah SWT firmankan kepada malaikatnya. Tadinya sebelum diturunkan Al-Quran, itu setan-setan itu bebas, ya, setan-setan jin-jin itu bebas cari nguping kabar. Jadi kan ada keterangan di dalam sebagian hadis bahwasanya itu di langit dunia, diturunkan ke langit dunia dari Lauh Mahfud. Jadi ada kadar takdir yang mutlak, artinya yang mutlak, yang menyeluruh sampai hari kiamat dan seterusnya. Itu adanya di Lauh Mahfud, Kemudian ada qadar sanawi, artinya setiap tahun itu ada keterangan tambahan. Jadi turun dari Lauh Mahfud itu ke langit dunia. Nah, ini setan suka curi-curi dengar, curi-curi tahu. Nah, itu dilempar oleh malaikat, ya, dengan semacam komet atau apa yang api, ya, yang kelihatan seperti api mengejar setan-setan itu. Nah, dulu mereka bebas sebelum turunnya Al-Quran, jadi dengar-dengar khabar dari langit, dan setan-setan ketika itu sakti mandraguna bener gitu. Sehingga apa? Sehingga ada masa betul-betul pekerjaan jadi tukang sihir dukun itu yang paling keren. Ya, kalau dalam suatu masa pengen jadi apa? Oh, yang keren jadi insinyur, ya kan? Nanti suatu masa yang keren apa? Oh, pengen jadi dokter. Oh, kalau sekarang anak-anak pengen jadi apa? Pengen jadi YouTuber. Ya. Dulu pernah suatu masa anak-anak ditanya pengen jadi apa? Pengen jadi dukun. Ya. Pengen jadi tukang sihir. Kenapa? Karena yang paling top di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Sulaiman. Itu pekerjaan yang paling elit di zaman itu jadi dukun, jadi tukang sihir. Nah, disebutkan dalam riwayatnya betul-betul mereka dengar langsung setan itu curi kabar dari langit, sampaikan ke setan lagi, sampai estafet gitu, sampai ke dukun, ya, sampai ke tukang sihir, kasih, oh ini dapat ini kabar. Nah, kemudian setelah itu ditutup, terus masih ada, ya, itu ngarang namanya, ngarangnya setan, ya, disampaikan kepada, disebutkan dalam hadis, yakdzibu kadzabat, dia berdusta 100, ya kadang-kadang nggak sengaja bener 1. Nah, yang tidak sengaja ini itu diviralkan, ya, oh ramalannya jitu, nah, diviralkan. Yang salah-salah ya nggak usah diviralkan. Nah, ini tipu daya iblis, tipu daya syaitan. Kemudian
Di sini ada bantahan bahwasanya perbintangan itu diciptakan selain apa yang telah Allah Subhanahu wa taala peruntukkan. Ya, yaitu untuk ramalan-ramalan, untuk zodiak-zodiak, ya, untuk hal-hal yang tidak masuk akal sebenarnya. Tapi banyak juga orang yang semakin kebelakangan semakin banyak yang percaya. Kemudian yang berikutnya, segala sesuatu itu wajib kembali kepada Al-Qur'an untuk menimbang kebenaran, ya, untuk menimbang kebenaran dan menyalahkan hal yang batil. Menimbang al-haq dan menyalahkan yang batil. Nggak bisa menurut saya tidak bisa. Allah SWT bilang al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak bisa seorang itu sesuai dengan seleranya, hawa nafsunya masing-masing. Jadi patokannya adalah Al-Qur'an. Patokannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, dan dijelaskan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa mencari petunjuk dari selain Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka dia pasti tersesat. Pasti tersesat dan menyia-nyiakan waktunya. Kemudian, wa kariha Qatadatu ta'allum manazilil qamar. Walam yurakhas fihi Ibnu Uyainah. Dzakara Harb anhuma wa rakhasa fi ta'allum manazil Ahmad wa Ishaq. Ya. Diriwayatkan di sini dari beberapa orang tabi'in, Imam Qatadah itu membenci, ya, belajar manazilil qamar. Ya. Saya tidak begitu paham apa manazil qamar itu, perjalanan bulan. Disebutkan di sini ada 28 manzilah. Ya, kedudukan-kedudukan. Ya, orang Arab menamakan ilmu tasyir. Ilmu tasyir. Dan Imam Ibnu Uyainah tidak mengizinkan, tidak membolehkan. Ya, tidak membolehkan. Maksudnya di sini apa? Padahal yang dimaksud di sini ilmu tasyir, ilmu sebagian ulama membolehkan dimasukkan di sini ilmu tasyir yang ilmu untuk tahu, ya, untuk tahu nanti arah kiblat kemana, nanti waktu sholat seperti apa, ya, seperti itu. Kemudian waktu yang berkaitan dengan musim-musim, ya, musim ini layak untuk dibuat apa namanya, usaha kaitannya dengan perkebunan, ya, atau mungkin peternakan yang berkaitan dengan mungkin perubahan suhu dan lain sebagainya seperti itu. Nah, seperti itunya ulama, ya, seperti itunya ulama sampai dalam hal yang jelas-jelas mubah, ya, itu sebagian ada yang mempermasalahkan, ya, mempermasalahkan. Kenapa? Dikhawatirkan itu terjerumus ke dalam hal-hal yang, ya, yang mengharamkan. Padahal cuma sekedar ini kaitannya dengan untuk belajar ilmu perbintangan, ini saya untuk mengetahui arah kiblat, untuk mengetahui arah mata angin, kemudian untuk berkaitan dengan proses penanaman zaman dulu seperti itu. Ini kan cenderung hal-hal yang mubah. Tapi sebagian ulama ada yang jangan, udah, pokoknya yang berkaitan dengan perbintangan nggak usah deh. Ya, sampai sebegitunya ulama. Ya, sampai sebegitunya ulama, jangan sampai nanti nyerempet. Ya, nyerempet kaitannya dengan apa namanya, zodiak itu. Ini apa namanya, setiap bulan kan ada ramalan-ramalan itu, auzubillah, yang bisa mengantarkan kepada
Takawul ala Allah bighairi ilm. Jadi ramalan-ramalan yang gaib di masa depan, dan itu semuanya adalah bentuk kekafiran. Ya, itu bentuk kekafiran karena pengingkaran terhadap nas Al-Qur'an. Al-Qur'an jelas mengatakan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah yang akan tahun depan. Untuk dia sendiri dia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Ya, perkara gaib. Apa yang akan terjadi? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia perbuat. Endingnya apa? Ya, esok hari itu seperti apa? Enggak ada yang tahu. Ya, itu yang akan dia perbuat dia sendiri, apalagi buat orang lain. Ya, itu yang sudah direncanakan, apalagi yang tidak direncanakan, dan seterusnya. Jadi ini penting. Ya, ini penting kalau kita lihat dari syariat. Itu banyak hal-hal yang tadinya mubah, kalau bisa mengantarkan kepada hal yang haram, maka itu terlarang. Banyak. Ya, banyak. Seperti apa misalnya? Seperti Allah haramkan. Yang Allah haramkan itu kan bukan cuma khamr, bukan cuma minum khamr kan? Bukan cuma minum khamr, tapi segala sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang kepada minum khamr itu diharamkan. Sehingga apa? Sehingga diharamkan menanam anggur misalnya, tujuannya mayoritasnya untuk masuk pabrik industri apa? Industri minuman anggur, wine misalnya. Nanam anggur, kemasannya boleh-boleh aja. Ya. Tapi ketika mayoritasnya, ya, kecuali sedikit yang dimakan untuk keluarga, sisanya apa? 90% itu untuk masuk pabrik wine misalnya. Dia haram. Kemudian yang terlaknat di sisi Allah SWT itu bukan cuman yang makan riba. Ya. Bukan cuman makan riba. Ya, yang makan riba itu artinya saya ini rentenir. Ya, naudzubillah, saya pinjamkan orang 1 miliar, nanti balik 2 miliar. Ya, kalau telat nanti tambah lagi. Itu rentenir, riba. Saya makan riba. Nah, yang terlaknat itu bukan cuman si pemakan riba. La'anallahu akila riba wa mukila. Jadi dua-duanya terlaknat. Bukan cuman itu. Nanti ada notarisnya. Ya. Ada saksinya, notarisnya, saksinya juga terlaknat. Coba lihat. Sampai seperti itunya syariat. Jadi ada hal-hal ya yang itu namanya saddud dzari'ah, menutup celah-celah orang terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Seperti apa misalnya? Yang Allah haramkan itu bukan cuma zina, berhubungan suami istri yang tidak dihalalkan oleh Allah SWT, yang tidak sah. Bukan cuma zinanya. Tapi apa? Tapi hal-hal yang menuju kepada zina itu Allah haramkan. Ya, misalnya apa? Misalnya bertemu khalwat. Ya, khalwat berdua-duaan di suatu tempat, ya. Khalwat zaman sekarang itu nggak harus offline, bisa juga online. Pakai chatting. Ya kan? Ini tadinya awalnya hal-halnya mubah-mubah saja. Tapi kalau sudah menjerumus ke arah-arah yang Allah haramkan, maka ditutup celah tersebut. Ya, ditutup celah-celah tersebut. Nah, ini termasuk di sini. Sebagian ulama keras, enggak ini tutup. Ya. Belajar banyak belajar yang lain aja deh. Ya, belajar ilmu pertanian, belajar ilmu peternakan, belajar ilmu teknik, belajar ilmu kedokteran, masih banyak. Ngapain menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bintang? Ya, ujung-ujungnya kamu akan terseret belajar nanti ramalan-ramalan bintang dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Saking kerasnya sebagian ulama seperti itu. Kenapa? Karena manfaatnya tidak maksimal, dosanya besar ujung-ujungnya. Nyerempet. Oh enggak, saya ini bertakwa seperti itu. Ya. Termasuk kaitannya banyak hal yang disebut oleh ulama tadinya mubah-mubah saja, tapi kalau dia mengantarkan kepada yang haram, maka dia juga jadi haram. Sebaliknya juga, hal yang tadinya mubah-mubah saja, tapi dia mengantarkan kepada hal yang
yang berpahala, maka dia ikut berpahala. Ya, maka dia ikut berpahala. Jadi mayatimul wajib illa wajib. Yang mengantarkan kepada perkara yang wajib, maka hal tersebut bisa jadi nanti dihukumi juga wajib. Tadinya asalnya cuman mubah, tapi dia mengantarkan kepada hal yang wajib, maka dia jadi wajib. Makanya di sini ada syariat untuk tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kemudian an Nabi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun la yadkhulul jannah. Ya. 3 jenis manusia yang tidak masuk surga. Pertama, mudminul khamr. Orang yang kecanduan minum khamr. Kalau sekarang narkoba. Bukan cuma minuman keras. Minuman keras itu sudah ketinggalan zaman. Sekarang macam-macam. Intinya yang memabukkan. Yang memabukkan kalau dulu cuma diminum. Ya, diminum atau dimakan, dikonsumsi. Kalau sekarang ada yang disuntikkan, ada yang dihisap, ada yang di macam-macam. Ya. Ini kalau dia tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memang wakilnya, realitanya hampir tidak dijumpai orang yang kalau sudah kecanduan ini illa man rahimallah mungkin 1001 yang masih sempat tobat. Mayoritasnya apa? Su'ul khatimah. Karena yang dia ingat tidak ada lagi ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang dia ingat cuma setan, mabuk saja. Mabuk. Yang kedua, yang diancam Rasulullah tidak masuk surga, qati'ur rahim. Orang yang memutus tali silaturahim. Ya. Jadi tali silaturahim itu terutama hubungan darah dan kekerabatan. Ya, hubungan darah dan kekerabatan. Ya, saudara, apalagi hubungan antara orang tua dengan anak. Ya kan? Macam-macam karena perkara-perkara yang sepele, urusan duniawi ya, masalah harta, masalah pembagian harta, akhirnya perang di pengadilan nggak selesai. Padahal dia saudara. Ya, padahal dia ada hubungan darah, nasab, kemudian putus karenanya, ini diancam oleh Rasulullah SAW tidak masuk surga. Orang yang ketiga, wa musaddiqun bis-sihr. Orang yang mempercayai dukun dan tukang sihir. Ya, berikut tukang ramal itu. Ya, ini. Nah, Rasulullah SAW mengancam 3 jenis tadi. 3 jenis orang tersebut. Dari 3 jenis manusia tersebut, yang ada korelasinya dengan bab kita, itu ancaman yang keras dari Rasulullah SAW, orang yang mempercayai. Ya, jadi nggak perlu datang ke dukun untuk jadi kafir. Ya, cukup orang percaya ramalan si dukun, keterangan si dukun, keterangan tukang sihir untuk dia kafir. Cukup itu aja. Ya, nggak mesti harus dia datang. Zaman sekarang nggak mesti datang, cuman telepon, dibilang ini, terus dikasih saran sama dia ini. Dia percayai, maka dalam hadis disebutkan faqad kafara, telah lalu kita sebutkan faqad kafara bima unzila ala lisani Muhammad. Maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, termasuk kata ulama menyebutkan kaitan dengan zodiak itu, ramalan itu. Oh ya, ramalan dan itu mungkin sekarang sudah banyak yang online. Kalau dulu kan harus beli majalah, cuman pengen lihat zodiak ini, ramalan asmara, ya, ramalan ekonomi. Ini kata ulama, bacanya iseng, nggak mesti harus membenarkan, cuman iseng doang kok bacanya Ustadz. Ya, itu ada hadis yang menyebutkan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun, cuman pengen denger doang apa dia ngomong, iseng, maka tidak diterima sholatnya 40 hari, 40 malam. Cuman baca iseng doang, baca zodiak iseng doang,
apalagi membenarkannya, faqad kafar, kata Rasulullah. Telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada lisan Nabi Muhammad SAW. Untuk itu dibuang ke sampah saja. Ya, nggak usah dihiraukan sama sekali. Itu pekerjaan yang sia-sia, mau iseng mau tidak iseng. Itu iseng saja tidak diterima sholatnya 40 hari, 40 malam. Capek kita sholat tidak diterima Allah SWT. Ya, padahal yang diterima cuma 3. Ya kan, di antara 40 hari tersebut kita kan nggak tahu apakah sholat kita diterima atau tidak. Ya, yang sekian banyak yang kita lakukan tidak diterima, ditambah lagi berarti pailit dong kita. Itu kalau cuma iseng doang baca-bacanya, apalagi meyakini kebenarannya. Ketika meyakini kebenaran mempengaruhi perasaan hati kan. Ya, ketika mempengaruhi perasaan hati, itulah akhirnya kita ada cenderung nanti tahu-tahu bad mood, tahu-tahu nggak jelas dengan ramalan-ramalan yang tidak ada kejelasan dan juntrungannya tadi. Jadi di sini terancam orang yang membenarkan tukang ramal, ya, membenarkan dukun, membenarkan tukang sihir, itu terancam dalam hadis tidak masuk surga. Ya, dan yang sangat miris sekarang itu banyak dukun berkedok ulama, uskun, ustadz tapi dukun, ya, ustadz tapi dukun, pakai sorban, pakai peci, pakai gamis, pakai tasbih, ya kan? Oh, kadang-kadang dia tapi pakai baca Quran, ya, baca Quran tapi tukang ramal, baca Quran cuman kamuflase, ya, cuman jin-jin itu banyak juga kadang-kadang yang lebih bagus daripada kita. Banyak kejadian ketika kita meruqyah orang yang kesurupan, yang istilahnya mediumisasi, itu orang yang kesurupan ternyata jinnya lebih fasih daripada kita baca Qurannya. Ya, bisa bahasa Arab dia, bisa jago bahasa Arab. Nah ini banyak di sebagian pesantren mengajarkan tahfidz Quran, tapi tetap aja prosesi mempelajari sihir dan perdukungan hikmah, katanya hikmah, padahal itu tipu daya iblis. Ya. Jadi bacaan Quran cuman kamuflase, ya, cuman kamuflase supaya orang tahu ini Al-Quran, padahal di situ ada unsur-unsur perbudakan terhadap setan dan iblis, ya. Dan perbudakan terhadap setan dan iblis itu luas maknanya. Bentuknya sebagai bentuk ketaatan kepada setan dan iblis. Ya, bukan harus kita sujud, nyembah gitu. Ya, kalau zaman dulu ya kan harus dikasih sesajen, kasih makanan, jinnya dikasih makan, dikasih melati, dikasih macam-macam, dikasih susu, dikasih kopi, dikasih telur, dikasih, itulah. Kan orang kita sudah tahu itu namanya sesajen. Ya. Dan itu adalah bentuk peribadatan kepada selain Allah SWT. Kalau sudah jelas sebutkan di dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwun mubin. Ya, setan itu musuh kalian, kok dijadiin teman? Sudah jelas musuh yang jelas. Jadi itu Allah perintahkan fattakhidu aduwan, jadikanlah dia sebagai musuh. Allah perintahkan kita jadikanlah setan sebagai musuh. Kalau kita membuat senang setan, berarti kita membuat murka Allah. Kalau kita membuat Allah SWT cinta, kita membuat benci setan. Itu sudah jelas. Dua kutub yang berlawanan. Taat kepada Allah, berarti kita harus ingkar kepada setan. Ya, kita harus bermaksiat kepada setan. Kalau taat kepada setan, berarti kita bermaksiat kepada Allah SWT. Ya, itu sudah ketetapan dari Allah SWT. Allah perintahkan kepada kita untuk memusuhi setan, ya, untuk menjadikan setan kita itu galau ketika kita sholat, ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita bertauhid. Ini setan korin ini gelisah dia, ya. Tapi ketika kita lalai, ketika kita sholat males, sedekah males, ya, tauhid Senin Kemis, setannya seger, sehat walafiat dia, jadi teman dia. Nanti macam-macam rencana-rencana, planning persahabatan dengan setan. Nauzubillah. Kemudian
Yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis ini, yang pertama, diharamkannya ilmu ya perbintangan, ilmu nujum yang kaitannya dengan ramalan-ramalan apa yang akan terjadi yang akan datang. Ya, ini apa saja bentuknya? Maksudnya apa saja bentuknya? Apa yang berkaitan dengan perekonomian, ramalan perekonomian ke depan? Ya, cuman ngarepin dengan apa? Dengan ini, dengan bintang. Ya, bukan indikator perekonomian global yang bisa dihitung dengan statistik, bukan. Ini cuman kaitannya dengan perjalanan bintang, bisikan setan, khodam-khodam, ya, seperti itu. Ini diharamkan dan itu termasuk pembatal keislaman, ya, permainan dengan ilmu sihir, ilmu jin, ya. Ini Rasulullah SAW dengan jelas mengatakan, man ata kahinan, Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Ya, yu'allimuna sihra wa ma unzila ala malakin bi Babil Harut wa Marut. Ya, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Nah, coba lihat. Dan mereka itu mengikuti, ya, apa yang telah disabdakan, ya, oleh setan-setan, apa yang telah diajarkan oleh setan-setan. Di zaman apa? Di zaman Nabi Sulaiman. Ya. Dan apa di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setan-setan itu mengajarkan manusia sihir. Kemudian apa yang Allah turunkan kepada dua malaikat di Babilonia, Harut dan Marut. Nah, jadi dua malaikat yang Allah tugaskan untuk menjadi fitnah, cobaan bagi manusia. Jadi dua malaikat ini mengajarkan sihir. Kok bisa? Ya, karena perintah Allah SWT. Tapi lihat, malaikat ini kasih nasihat dulu. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Mau belajar, mau sakti mandraguna, mau jadi ahli sihir, ahli dukun, ahli ramal, ya, tapi kalian bisa kafir loh. Mau coba, ini kasih nasihat ya, malaikatnya. Ya nggak apa-apa deh, kafir, masuk neraka nggak apa-apa. Yang penting saya di dunia saya dapat posisi, saya dapat jabatan, ya kan? Saya nanti ntar keterima di apa namanya, pileg, pilkada, ya kan? Nggak apa-apa, mau kafir terserah, yang penting saya kenyang. Ya, udah diajarin tuh sama malaikat, katakan innama nahnu fitnatun fala takfur wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah dua malaikat tersebut mengajarkan kepada manusia, ya, sihir tadi atau ramalan-ramalan tadi. Kami fitnah loh, kami ini cuma ujian dari Allah loh, ya. Kalian siap kafir? Kalau kalian belajar kalian kafir, nggak apa-apa kafir. Ya udah diajarin sama malaikat tuh. Nah ini waliyadzubillah. Jadi kufur, ya, seperti itu. Nah, yang kafir bukan cuman dukun, yang kafir bukan cuman tukang sihir, yang kafir bukan cuman paranormalnya, yang kafir bukan cuman guru spiritualnya, tapi yang meyakini kebenarannya pun kafir. Ya. Kenapa? Pengingkaran terhadap Al-Quran. Rasulullah dengan tegas mengatakan, man atakahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala sayyidina Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia membenarkan, ya, apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, maka dia telah kafir terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Berarti dia telah mengingkari Al-Quran. Al-Quran dengan tegas menyebutkan bahwasanya ilmu gaib yang tahu cuma Allah. Seperti itu. Kok kemudian dia tidak percaya Al-Quran, lebih percaya kepada dukun, lebih percaya kepada tukang ramal, lebih percaya kepada paranormal. Ya, ini nasallahu al-afiyah. Baik. Justru yang diwajibkan di sini adalah wajib untuk mendustakan tukang sihir dengan berbagai macam, ya, modelnya. Jadi macam-macam modelnya.
Wajib untuk mengingkari dan mendustakan, kita katakan bohong. Udah wajib dari sini. Ya, dengan berbagai macam bentuk ramalan-ramalannya, dengan berbagai bentuk permainannya, berbagai macam bentuk jenis sihir dan bentuk perdukunan tersebut. Jadi untuk menyelamatkan akidah seorang muslim jauh-jauh lah dari hal-hal yang demikian. Tukang ramal, tukang sihir, tukang dukun, walaupun gelarnya ustadz, walaupun gelarnya kiai, walaupun gelarnya syekh, ya tahu barang hilang di mana, udah tutup buku itu. Barang hilang di mana, nanti jodoh saya di mana, kapan saya dapat jodoh ini itu tutup buku semuanya. Seorang muslim lakukan hal yang masuk akal, yang logis, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada doa, ya kan? Pingin kaya, kerja, ya yang jelas, ya. Pingin sehat, ya aku lakukan, ya berobat, ya. Pingin dapat jodoh, ya membuka diri, ya. Jangan tidak move on gitu, dan seterusnya. Banyak hal-hal yang dilakukan yang lebih sesuai dengan masuk akal. Yang penting kita sudah berusaha, ya. Kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Baik, kita cukupkan sampai sini, materinya sudah selesai bab ini. Barangkali ada pertanyaan. Tafadhol. Ya Ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk Ustadz Ya. dari Zoom. Kita bacakan dulu ya Ustadz sebelum kasih kesempatan kepada jamaah di masjid. Ustadz, izin bertanya, bagaimana pandangannya dalam sisi syariat orang yang menebak atau memprediksi waktu hujan hanya dengan perasaan saja Ustadz, tanpa memakai patokan bintang tertentu. Jadi itu hanya untuk bermain-main, untuk menebak saja Ustadz. Ya. Ini kalau tanpa apa tadi? Bermain-main saja Ustadz, tanpa memakai patokan bintang. Oh, Jadi menebak hujan hanya untuk bermain-main, tebak-tebakan saja gitu Ustadz. iya. Kalau uh, perakiraan cuaca atau prediksi prediksi cuaca, ya. Kalau ramalan kurang tepat. Prediksi atau perakiraan cuaca itu kan ada ilmunya, ya. Apa namanya? Eh, apa? Meteorologi, badan meteorologi itu apa? Ada ilmunya itu. Saya lupa apa namanya. Yang berbicara masalah cuaca itu, klimatologi, ya. Klimatologi, ilmu yang membahas tentang apa namanya, cuaca, iklim dan lain sebagainya. Nah, itu ada ilmunya yang scientific, artinya yang bisa dibuktikan dengan apa namanya, ilmu yang jelas gitu. Misalnya kelembaban udara diukur, kemudian dan lain sebagainya, itu kan bisa. Kalau sudah sampai sekian, maka kemungkinan besar akan turun hujan. Nah ini kalau ada landasannya dengan seperti itu, ini tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi kalau cuman sekedar nebak-nebak, itu kurang kerjaan. Sekedar nebak-nebak, ini ya kurang kerjaan, walaupun dia cuman iseng doang, seperti itu. Ya. Baik Ustadz. Selanjutnya Ustadz, jika membaca ramalan saja walaupun tidak percaya terhadap ramalan, ibadahnya itu tidak diterima selama 40 hari sholatnya Ustadz ya. Iya. Lalu bagaimana hukumnya bila mempelajari kitab agama lain sebagai bahan pembelajaran untuk memperkuat keislaman kita Ustadz? Iya. Eh, pernah suatu hari Sayyidina Umar pegang Taurat. Nih. Sayyidina Umar lah, kita tahu, kata Nabi, laukan abadi nabiyun lakana Umar. Kalau ada nabi setelahku, maka sekiranya yang paling layak itu Umar, kata Rasulullah SAW. Ini pujian Rasulullah kepada Sayyidina Umar. Artinya ini orang sudah, ini luar biasa gitu. Seringkali
mengucapkan suatu pandangan, tiba-tiba datang pembenaran Al-Quran. Des, beberapa kali itu, bukan sekali dua kali. Jadi kalau Umar berpandangan, tiba-tiba Al-Quran datang membenarkan apa yang beliau sarankan. Nah, suatu kali Sayyidina Umar pegang Taurat di hadapan Rasulullah SAW. Padahal kan kita tahu keimanannya dan lain sebagainya, keilmuannya, barangkali dia mau perbandingan. Apa kata Rasulullah SAW? Afisyakin anta ya bin Al-Khattab. Apakah engkau ini orang yang bimbang, wahai Ibnu Khattab? Wallahi, kata Rasulullah SAW, lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai. Kalau sekiranya Musa diturunkan atau Musa hidup saat ini, Nabi Musa alaihissalam yang Allah turunkan Taurat kepadanya, itu kalau dia hidup saat ini, hadir saat ini, tidak ada pilihan baginya kecuali ikut aku. Ikut apa? Ikut Al-Quran, ya, dan sunnah Rasulullah SAW. Paham ya? Artinya apa? Artinya seberapa maksimal kita mempelajari Al-Quran dan sunnah, ya kan? Kok kasih waktu untuk belajar yang ada pada agama lain, padahal yang ada pada kita belum maksimal. Saya yakin kan belum maksimal. Ya. Orang yang belajar 10-20 tahun di dalam ilmu syariat, mungkin 50% belum tentu dapat. Luas sekali ilmu syariat itu. Ilmu tafsirnya, ya. Mulai dari ilmu alatnya deh, ilmu bahasa, ilmu nahunya. Wah, luas sekali itu. Ilmu usul fikihnya, ya, ilmu bahasanya itu ilmu nahu, ilmu lugha dan lain sebagainya. Kemudian ilmu hadisnya lagi, aduh, satu masjid ini buku-bukunya kurang tuh. Ada tarojim rijal dan masing-masing seperti belajar ilmu hadis itu kan sangat spesial, ya. Jadi tidak ada di dalam ilmu hadis itu hadis yang tiba-tiba bersabda Rasulullah SAW, nggak ada. Ilmu hadis, kitab-kitab ulama itu semuanya harus ada rentetan rawi-rawinya, namanya sanad. Rentetan perawi-perawi ini harus diketahui detail satu-satu. Ini siapa gurunya, ini siapa. Misalnya Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya, qala hadatsani Humaidi. Dipelajari nih, siapa nih si Humaidi? Oh, namanya Abdullah bin Zubair. Oh, ini orang Quraisy. Oh, ini gurunya siapa aja, muridnya siapa aja. Ya, nanti dia riwayatkan dari gurunya, hadatsani Sufyan, meriwayatkan kepadaku, telah mengkabarkan kepadaku Imam Sufyan. Sufyan ini siapa? Sufyan itu macam-macam, ada Sufyan bin Uyainah. Oh, ternyata ini Sufyan bin Uyainah, gurunya Humaydi ini. Terus sampai kepada Rasulullah SAW. Seperti itu. Artinya ilmu itu luas sekali. Ilmu sangat luas. Makanya ada salah seorang ulama membuat bait syair yang indah sekali. Beliau menyebutkan ma rasal ilma ahadun, ya, ma hawal ilma ahadun, ya, walau ma rasa alfasana, innamal ilmu kabahrin zakhirin fattakhid minhu ahsana. Tidak akan ada orang yang bisa, ya, menguasai ilmu syariat itu secara utuh, nggak ada. Walaupun dia habiskan waktunya 24 jam, Allah kasih hidup selama 1000 tahun. Luas sekali. Ya. Innamal ilmu kabahri zahir. Ilmu syariat itu luas seperti samudra yang tiada bertepi. Maka fattakhid minhu asana. Umur kita ini pendek. Ya. Ambillah yang terpenting di antara yang penting-penting tersebut. Ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu fikih yang minimal yang pokok-pokoknya lah. Ya, sedikit seperti itu. Nah, di sini artinya ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah itu terlalu jauh untuk kita bisa maksimal menguasainya, apalagi yang selainnya. Ya, ini jangan sampai nanti ilmu yang
terhadap Al-Quran dan Sunnah kita tidak maksimal, kita coba mempelajari Taurat, mempelajari Injil dan lainnya, akhirnya apa? Datang setan, iblis, ya kan, hati kita siapa yang tahu, ya, nggak sedikit tidak ada setan datang, ya, sementara ilmu kita belum kuat, ya. Saya pernah baca ada orang habis sholat tahajud, ya, tiba-tiba iseng baca Injil atau apa gitu, tiba-tiba murtad. Habis sholat tahajud datang, saya ada sosok putih gitu, ya, padahal itu setan, iblis, ya, suruh saya baca Injil dan lain sebagainya. Ini naudzubillah, jangan sampai seorang terjerumus ke hal demikian. Ini maksimalkan menggali Al-Quran, menggali Sunnah Rasulullah SAW, itu mau dikasih umur 1000 tahun itu nggak maksimal. Makanya satu-satunya doa ya yang Allah perintahkan nabinya untuk minta tambahan apa? Ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Kurang apa sih luasnya ilmu Rasulullah? Ya kan? Tapi tetap aja Allah perintahkan nabinya, wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Ya. Ilmu itu apa? Kebenaran. Kebenaran itu cuma dari Allah SWT. Al-haqqu min rabbik. Ya. Seperti itu. Jadi maksimalkan belajar Al-Quran Sunnah. Ya, tidak ada waktu ya yang kita korbankan untuk sesuatu yang paling berharga dibandingkan mempelajari Al-Quran Sunnah. Jadi waktu ini hal yang paling berharga yang kita miliki, ya. Dan dengan waktu tersebut yang paling layak untuk kita curahkan itu belajar Al-Quran dan Sunnah. Belajar Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia dalam perkara agama. Ya, seperti itu. Maksudnya apa? Agama Islam, bukan agama lain. Ya. Ya Ustadz, selanjutnya Ustadz, ada beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang menyebutkan akan datang suatu masa, Ustadz. Jadi akan datang suatu masa gitu. Nah, ini mohon penjelasannya Ustadz. Mungkin ditafsirkan jadi seperti ramalan gitu, Ustadz. Iya. Keterangan Rasulullah akan datang suatu masa ini itu bukan ramalan. Itu wahyu dari Allah SWT. Wahyu malaikat Jibril yang kasih tahu. Malaikat Jibril yang kasih tahu. Jadi akan datang suatu masa ini itu malaikat Jibril yang kasih tahu. Misalnya apa? Misalnya Rasulullah pernah sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada 2 jenis manusia, ya, itu calon penghuni neraka, tapi aku belum lihat. Ya, belum lihat. Seperti apa ya Rasulullah? Pertama, ada orang ya pegang cambuk. Itu dia cambukin manusia. Pekerjaannya tukang cambuk manusia. Ya, tukang pukul manusia. Ya. Kemudian orang yang kedua, ada perempuan, kata Rasulullah, perempuan itu kasihan, berpakaian Ariat, tapi seperti telanjang. Mumilat, apa namanya? Jalannya lenggak-lenggok. Ya, kata ulama ada 2 kemungkinan, berpakaian tapi telanjang. Pertama, berpakaian kurang bahan, ya, atau berpakaian lengkap bahannya tapi membentuk tubuhnya, ya, atau setengah-setengah transparan seperti itu. Nah, ini kata Rasulullah, aku belum pernah lihat, tapi pasti ada itu. Karena wahyu dari Allah. Jadi apa yang dikabarkan Rasulullah SAW perkara-perkara gaib itu wahyu. Ya, wahyu dari Allah kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Selanjutnya mungkin bisa kita kasih kesempatan buat jamaah di masjid ya Ustaz. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tadi diceritakan tentang malaikat Harut Marut.
itu datang berupa fitnah, dia bilang sendiri. Apakah wujudnya seperti manusia Harut-Marut tersebut kepada mereka sehingga mereka tetap mempelajarinya dan mungkin banyak pengikutnya sampai sekarang? Yang saya tanyakan, malaikat itu datang sebagai fitnah, dia pun mengingatkan, fala takfur, jangan kamu kufur. Bentuknya itu sebagai manusia atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua malaikat yang bisa terlihat oleh manusia itu sudah menjelma menjadi manusia. Ya, menjelma jadi manusia. Malaikat Jibril itu pernah dilihat oleh sahabat Rasulullah SAW. Wujudnya itu manusia. Diriwayatkan malaikat Jibril itu kalau menjelma itu mirip dengan sahabat ada namanya Dihya Al-Kalbi. Ya, ganteng. Ya, ganteng. Namanya Dihya Al-Kalbi. Seringkali kalau ini siapa? Ya, suatu kali Rasulullah SAW disebutkan oleh Umar bin Khattab, bainama nahnu julusin inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami suatu kali ya sedang bermajlis di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ija'a rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadis sa'ar. La yura alaihi atharu safar. Wa la ya'rif minna ahadun. Tiba-tiba datang orang tampan, ya, rupawan, ya, bajunya putih bersih, ya. Kemudian apa? Rapi, rambutnya hitam, legam, enggak kepirang-pirangan. Kemudian tidak kelihatan bekas safar, tapi nggak ada yang tahu. Aneh kan? Aneh. Kalau zaman sekarang nggak ada yang tahu, wajar orang bisa perjalanan tuh naik mobil, naik pesawat, ya. Orang asing tiba-tiba datang ke masjid kita, ya wajar masih tetap ini. Tapi kalau zaman dulu, orang itu kalau nggak ada yang kenal, berarti itu orang asing. Kalau orang asing, berarti apa? Dia lecek. Kenapa? Karena safar zaman dulu harus pakai onta. Kena debu, kena panas. Rambutnya bukan hitam lagi, sudah pirang. Ya, bajunya bukan putih lagi, tapi sudah coklat. Ya kan? Nah, ini seperti ini. Ini aneh. Nah, itu datang dia. Nah, termasuk yang kaitan di Harut dan Marut juga menjelma seperti manusia biasa. Dan kita tidak kuat dan tidak sanggup ketika harus berhadapan dengan malaikat dengan wujud aslinya, nggak mungkin. Ya, tidak mungkin makhluk yang besar, makhluk yang kuat. Jadi bumi itu tidak sanggup untuk menampung mereka. Kalau dalam wujud mereka yang asli. Ketika mereka datang, pasti dalam wujud manusia seperti itu. Jelas ya? Ada lagi? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini kan lagi musim hujan nih. Biasanya kalau ada acara tuh ada apa jasa pawang hujan. Nah kita akan bayar kalau nggak hujan. Tapi kalau hujan kita nggak bayar. Nah itu hukumnya gimana tuh Pak Ustadz? Kita penggunaan jasa pawang hujan. Makasih Pak. Iya, sama saja. Apa namanya? Dukun juga. Ya, dukun juga bermuamalat dengan iblis, dengan jin. Dia punya bala tentaranya dari kalangan jin dan iblis. Seperti itu. Dia bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Itu sama aja perdukunan. Semuanya ujung-ujungnya bermuamalat dengan jin dan iblis. Semua pawang, ya. Semua pawang yang bermuamalat dengan jin dan iblis ini tidak diperkenalkan seorang muslim bermuamalah dengan mereka. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Sudah ya? Oh, satu lagi. Banyak, saya ingatkan banyak lagi rame. Banyak yang bertanya tentang spirit dolls.
lagi tren itu, boneka arwah. Ya, boneka arwah. Ya, ini fenomena kesirikan juga. Tapi di apa namanya? Dikemas jadi seperti tren. Ya. Jadi lifestyle gitu. Ini nauzubillah sama juga itu tipu daya iblis. Tipu daya iblis banyak sekali bentuk-bentuk kekafiran dan kekufuran di sana. Banyak sekali bentuk-bentuk kekafiran dan kekufuran di sana. Pertama, ramalan-ramalan. Jadi boneka-boneka arwahnya bisa ngeramal. Ya. Isinya jin. Terus kedua, pengingkaran terhadap keterangan daripada Al-Quran. Kenapa? Al-Quran menyebutkan orang yang sudah meninggal itu bertanggung jawab atas amal yang dia lakukan. Ya, nggak bisa orang yang meninggal itu gentayangan. Enak dong kalau gitu, mati aja deh. Udah lama kepingin lihat Hollywood, nggak kesampean, mati aja, jalan-jalan kita ke Hollywood, jalan-jalan kita ke Las Vegas, jalan-jalan kita ke Macau, dan namanya nggak ada pertanggungjawaban. Di dalam Islam, seorang yang meninggal dunia itu masuk ke alam barzakh namanya. Alam barzakh itu kata ulama hajiz bainad dunya wal akhirat. Dia pembatas antara dunia dan akhirat. Artinya apa? Artinya dia tidak bisa ke dunia lagi sama kita berinteraksi gitu. Itu tipu daya, dibohongi iblis mau aja. Terus dia tidak bisa sampai kepada akhirat. Jadi di tengah-tengah. Tidak bisa balik ke dunia, belum sampai ke akhirat. Tapi bukan nggak diapa-apain. Ada diapa-apain. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, sudah hampir 5.000 tahun, ya, 4.500-an tahun dari zaman sekarang. Itu apa kata Allah tentang Fir'aun? Ya, Fir'aun itu Allah lemparkan dia ke daratan supaya tidak dimakan binatang-binatang. Ya, dan sampai sekarang itu dimumikan. Kelihatan dia jasadnya. Jasad mumi Fir'aun kan kelihatan. Tapi apa kata Allah? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiyan. Wa yauma taqumu sa'a dakhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Neraka jahanam itu dipaparkan, disodorkan, disambarkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Coba siang dan malam kata Allah. Coba lihat berapa siang dan berapa malam dari zaman Fir'aun tenggelam itu. Neraka jahanam dia rasakan. Itu prolog neraka jahanam. Ya. Terus apa kata Allah? Sekarang ini, loh jasadnya kelihatan nggak ada bekas sambaran api kok. Namanya alam barzakh. Ya, salah satu dimensi alam gaib. Ya, yang terputus hubungannya dengan kita. Ya, nggak kita rasakan, tapi mereka rasakan. Orang yang sudah mati rasakan. Dan nanti di hari kiamat, Allah perintahkan kepada malaikat, ceburkanlah Fir'aun dan bala tentaranya ke siksa yang lebih keras lagi dari yang dia rasakan sekarang. Ini mereka rasakan. Siang malam mereka rasakan siksaan neraka jahanam. Tapi baru prolognya. Ya, makanya orang yang bermaksiat kepada Allah kalau meninggal dunia disiksa oleh malaikat, ya, apa kata mereka? Ya Rabb la tuqimis sa'a, wahai Tuhanku jangan tegakkan hari kiamat. Kenapa? Sekarang aku udah nggak sanggup, apalagi nanti di hari kiamat. Nah, kalau orang yang bertakwa, beramal soleh, beriman dan beramal soleh, dia merasakan prolog kenikmatan sorga. Dibukakan pintu sorga, bahagia dia. Sehingga apa? Dia berdoa kepada Allah. Ya Rabb aqimis sa'ah, la'alli arju ila ahli wa mali. Wahai Tuhanku, cepetin hari kiamat untuk aku bisa menyempurnakan kebahagiaan ini. Dengan apa? Dengan aku berjumpa dengan istanaku dan bertemu dengan karib kerabatku. Jadi kalau sekarang kan masih sendiri aja. Ya, nanti kalau sudah masuk surga baru bisa menyempurnakan kebahagiaan dengan anak, dengan istri, dengan teman-teman. Ya kan? Dengan pertemanan. Di dalam surga semakin sempurna kebahagiaan. Artinya kalau sudah mati nggak mungkin gentayangan ke sana, itu pembodohan sebenarnya.
Pembunuhan jelas, Al-Quran jelas, hadisnya jelas mengatakan bahwasanya orang yang sudah meninggal nggak mungkin gentayangan-gentayangan kemana-mana gitu. Ya, banyak sekali bentuk kekufuran dan bentuk kekafiran, kesyirikan, kasih sesajen, walaupun bentuknya susu. Kalau zaman dulu kan bentuknya ada ayam hitam, sekarang dikasih susu ultra, ya, dikasih Fanta, dikasih Coca-Cola, terus airnya netes. Padahal yang namanya air kalau dibuka yang menguap, ada namanya evaporasi. Iya kan? Oh, ini ada pembohongan publik. Kalaupun benar nggak tetap salah. Kalaupun benar airnya diisap oleh jin, ya mungkin benar, tetap salah, tetap musyrik, karena itu adalah bentuk ketaatan kepada syaitan. Ya, Allah ta'budu syaitan wa'buduni. Allah perintahkan kita untuk jangan taat kepada setan, itu taat kepada setan. Kita tuh disuruh bermaksiat kepada setan. Setan pengen apa kita lawan, itu semestinya. Oh, ini setan pengen apa kita ikutin. Itulah namanya ketaatan kepada setan. Minta melati, minta kopi, itulah sesajen dari zaman dulu, cuman dikemas modern supaya nggak dikatakan syirik. Kalau dulu kan dibuat serem gitu. Ya, dibuat ritual-ritual, dupa, terus menyan, terus ini. Kalau sekarang dibuat yang keren, syirik gaya baru. Nah, ini na'udzubillah wal iyadzubillah, semoga Allah SWT terjaga akidah kaum muslimin dari berbagai macam mara bahaya wal iyadzubillah. Kita tutupkan sampai sini. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.